Tapi kalau menurut gue, ya smartwatch Iwo itu juga dengan harga ratusan ribu gitu ya, itu jarang tuh gue temuin bug software kayak gini. Ini sekelas Xiaomi masih ada bug software. Aduh, kalau menurut gue itu nggak banget deh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Setelah di video sebelumnya kita unboxing smartwatch terbaru dari Xiaomi. Ini adalah Xiaomi Watch S1 Active. Setelah 2 minggu pemakaian, kira-kira seperti apa nih guys smartwatchnya? Apakah worth it dengan harga yang diberikan oleh Xiaomi sekitar 2 juta kurang sedikit? Apakah sebagus itu smartwatchnya? Kita bakal bahas tuntas tentang Xiaomi Watch S1 Active ini guys. Tapi sebelum kita mulai video reviewnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video reviewnya Xiaomi Watch S1 Active nih guys. Let's go. Pertama kali gue lihat smartwatch terbaru dari Xiaomi ini, feels ketika gue pertama kali pegang itu lumayan kokoh ya. Bobotnya ini kalau menurut gue udah pas ya, sekitar 54 gram ya, nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Warnanya yang gue pilih tuh yang warna hitam seperti ini ya. Sebenarnya untuk varian ini tuh ada 3 warna ya. Yang pertama warna hitam, kemudian warna putih dan juga ada warna birunya juga. Dan dibanderol kalau misalnya harga resminya itu sekitar 1.999.000 untuk garansi resmi, dan kalau misalnya garansi distributor itu berkurang sekitar 200 ribuan atau 1.800.000 sampai 1.900.000 guys untuk harganya sendiri guys. Apakah worth it dengan harga yang diberikan oleh Xiaomi? Dari segi desain sih gue suka ya, elegan gitu desainnya, kemudian ada perpaduan antara glossy-nya dan juga material yang matte seperti ini, dan smartwatch ini sudah ada Bluetooth call-nya juga di bagian sampingnya. Kemudian di bagian bawahnya seperti ini ada sensor-sensor seperti ini guys. Kemudian untuk diameternya sendiri ya, untuk tingginya ini sekitar 46 mm dan untuk lebarnya sekitar 47 mm dan ketebalannya itu sekitar 12 mm guys. Ini adalah smartwatch yang ukurannya tuh lumayan besar ya, apalagi buat teman-teman yang mempunyai lengan kecil pasti agak sedikit kedodoran sih kalau pakai smartwatch ini. Tapi kalau pergelangan tangannya seperti pergelangan tangan gue ya yang agak besar seperti ini, harusnya pas di pergelangan tangan kalian gitu guys. Untuk strapnya sendiri ini ukurannya 22 mm ya, dan bisa kalian gonta-ganti dengan strap aftermarket yang ukurannya sama. Untuk menggantinya pun gampang banget ya, karena di bagian strapnya ini juga ada tombol quick release-nya nih guys. Jadi gampang banget lah buat digonta-ganti dengan warna yang kalian inginkan guys. Selanjutnya yang dijual oleh Xiaomi ada di bagian layarnya nih guys. Di bagian layarnya tuh lumayan cakep kalau menurut gue. Layar itu sudah terbuat dari AMOLED ya, dengan ukuran 1,43 inch dan sudah always on display. Jadi buat teman-teman yang suka dengan smartwatch yang ada fitur always on display-nya, kalau menurut gue ini udah cakep banget guys. Untuk resolusi layarnya sendiri ini udah lumayan tinggi ya, di 466 pixel guys. Sepemakaian gue menggunakan smartwatch ini, gue nggak mengalami keluhan ya untuk dari segi desain atau dari segi layarnya sendiri. Karena dari segi ketajaman layarnya kalau menurut gue ini udah oke banget. Warna hitamnya tuh pekat banget. Cuma gue ada sedikit notice yang mengenai layar yang ada di smartwatch ini. Bukan layarnya yang gue komplain, tapi ada di sistem auto adjust brightness-nya. Contohnya gini, kalau misalnya gue pakai smartwatch ini di dalam ruangan, terus tiba-tiba gue pindah keluar ruangan ya atau ke outdoor, si auto adjust brightness-nya itu harus di wake up dulu istilahnya gitu ya. Jadi kita harus tekan tombol yang ini dulu nih, tombol home ini, supaya dia bisa mengadjust, kalibrasi lah istilahnya. Kalau misalnya tingkat kecerahannya itu harus ditingkatkan karena kita sudah berada di bagian outdoor. Seperti itu guys yang gue temuin selama pemakaian smartwatch ini. Selebihnya gue nggak ada komplain ya tentang brightness yang ada di smartwatch ini, dan kalau menurut gue ini udah keren banget. Apalagi ada fitur always on display-nya. Nanti kita bakal bahas kira-kira apa sih yang bikin gue suka tentang always on display-nya ini guys. Kemudian yang bakal kita bahas selanjutnya ada di bagian baterainya sendiri guys. Smartwatch yang sudah ada fitur always on display-nya biasanya boros baterai ya guys. Tapi kalau smartwatch ini tuh enggak banget guys. Soalnya ketika gue aktifin fitur always on display-nya dan gue set ya, mulai always on display-nya itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 atau jam 11 malam. Dengan pemakaian tersebut baterainya itu bisa habis 9 hari guys dari 100%. Kalau menurut gue ini udah lumayan irit banget ya, secara always on display-nya tuh nyala terus ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin mempunyai aktivitas yang lebih ringan dibanding gue, harusnya bisa bertahan lebih lama lagi guys. Kalau misalnya gue hitung-hitung lagi ya, kalau misalnya kita aktifkan fitur always on display-nya itu dalam 1 jam baterainya berkurang 1%. Jadi kalian bisa langsung hitung aja ya, kalau misalnya dalam 24 jam baterainya itu akan berkurang 24%. Begitu selanjutnya, seperti itu guys. Pokoknya kalau untuk daya tahan baterainya gue nggak ada komplain sama sekali tentang smartwatch ini, udah oke banget.
Nah, kemudian kira-kira ada apa aja sih fitur yang ada di smartwatch dengan harga 2 jutaan dari Xiaomi ini, guys? Nah, kalau misalnya kita swipe down ya, di sini ada message notification ya. Yang gue suka dari notifikasinya, apalagi kalau misalnya kita baca pesan masuk WhatsApp ya, karakter atau huruf yang ditampilkan di smartwatch ini tuh lumayan banyak. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, di sini ada beberapa settingan yang bisa kalian pilih. Yang pertama, di sini ada Do Not Disturb ya. Kemudian di sampingnya di sini ada Raise to Wake-nya. Jadi kalian bisa langsung setting di sini. Kemudian di sini ada volume ya, bisa di silent atau di non silent. Kemudian di sini ada flashlight. Kemudian di sini juga ada brightness seperti ini. Kalau misalnya kita klik brightness yang di bagian tengah ini, smartwatch-nya itu akan nyala selama 5 menit, guys. Kemudian di sebelah kanan sini di sini ada setting. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada clearing water ya. Ini untuk membersihkan air yang ada di speakernya gitu, guys. Jadi kalau misalnya ini kan smartwatch sudah anti air. Kalau misalnya kalian pakai smartwatch ini untuk berenang, kemudian kalian ingin membersihkan air yang ada di dalam speakernya, kalian bisa pilih menu untuk clearing water seperti ini, guys. Kemudian di sampingnya di sini ada alarm. Kemudian kalau misal kita masuk ke setting ya, di sini ada beberapa settingan yang bisa kalian pilih. Pertama, kalian bisa men-setting watch face ya. Watch face-nya secara default itu ada 7 watch face yang ada di smartwatch ini. Tapi jangan khawatir ya, pilihan watch face-nya di aplikasinya itu banyak banget. Aplikasinya sendiri ini menggunakan Mi Fitness ya, guys. Ini aplikasi terbaru dari Xiaomi. Dan watch face-nya bisa kalian custom menggunakan gambar atau foto yang kalian inginkan, guys. Dan yang gue suka lagi ketika kalian memilih watch face yang ada di aplikasinya yaitu Mi Fitness. Ketika kalian memilih watch face yang tampilannya itu klasik atau analog seperti itu, dia tuh ada beberapa pilihan untuk always on display-nya. Jadi always on display-nya itu rata-rata bentuknya tuh digital seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa watch face yang kalau misalnya kalian pilih, tampilan untuk always on display-nya tuh cakep gitu ya, mirip kayak jam analog beneran gitu, guys. Contohnya yang gue pilih ini, guys. Nah, ketika dia sudah off, dia tampilannya tuh lebih klasik seperti ini, dan gue suka banget tampilan yang kayak gini, guys. Kemudian setelah setting watch face, kalian juga di sini bisa setting headphone ya. Jadi ketika kalian tidak menggunakan handphone ya, jadi kalian bisa langsung mendengarkan suara langsung dari smartwatch ini, guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada WiFi juga. Kemudian di sini ada sound ya. Soundnya ini juga kalian bisa pilih ya. Di sini ada beberapa settingan seperti settingan untuk media, settingan untuk alarm, ringtone, kemudian juga bisa di silent juga di sini. Kemudian di sini juga ada settingan untuk brightness-nya. Kalau gue sih biasanya pakai yang auto brightness ya, jadi biar lebih simple gitu, guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada do not disturb. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada workout, pin, Bluetooth, display. Kalau misalnya kita masuk ke settingan display, di sini kalian bisa men-setting untuk auto lock-nya berapa detik, mulai dari 5 detik sampai 20 detik. Jadi udah lumayan lama untuk auto lock-nya. Kemudian di sini ada always on display ya. Ketika kita klik always on display, kalian juga bisa setting durasinya dari jam berapa sampai jam berapa gitu, guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada settingan untuk cover to sleep gitu, guys. Jadi settingannya seperti ini untuk di display. Kemudian di bawahnya lagi ada vibration. Settingannya bisa default atau strong seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada about nih, guys. Di sini ada nama smartwatch-nya yaitu Xiaomi Watch S1 Active. Kemudian kalau misalnya kita swipe left dan swipe right, ini akan masuk ke beberapa shortcut menu ya. Yang pertama ini ada menu data seperti ini ya. Di sini ada beberapa data untuk aktivitas harian kalian. Kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada keterangan baterainya, sisa berapa persen, dan jumlah langkah serta musik player juga ada di sebelah sini, guys. Untuk masuk ke menu utamanya, kalian tinggal klik tombol yang ada di bagian atas ini. Dan menu UI-nya itu bisa kalian pilih ya. Ada dua pilihan. Yang pertama berbentuk grid, yang kedua berbentuk list memanjang ke bawah seperti ini. Kalau misalnya kalian klik tombol button yang di bawah ini, akan masuk langsung ke mode sportnya nih, guys. Di sini ada beberapa workout yang bisa kalian lakukan ya, seperti ada outdoor running, walking, kemudian trekking, trail run, outdoor cycling, freestyle, juga ada pool swimming, open water ya, kemudian ada yoga. Banyak banget pilihan workout yang bisa dibaca di smartwatch ini, guys. Kalian bisa sesuaikan aja langsung dengan workout yang akan kalian lakukan. Sekarang kita bahas menu utama yang ada di smartwatch ini. Yang pertama ini ada menu workout ya yang tadi. Kemudian di sini juga ada activity. Kalau misalnya kita klik itu masuk ke activity yang terakhir kita lakukan. Di sini akan terbaca ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada statistik ya. Di sini ada kalori yang sudah dibakar, jumlah langkah, dan durasi kita berolahraga, guys. Kemudian di bagian bawahnya di sini juga ada grafiknya seperti ini. Jadi udah lumayan lengkap ya tampilan workout yang ada di smartwatch ini. Kemudian di sini ada heart rate monitor juga nih, guys. Sekarang kita langsung tes aja kira-kira seperti apa sih sensor heart rate monitor yang ada di smartwatch ini.
Kemudian di bagian bawahnya di sini ada SPO2 nih guys. Kita langsung tes juga kira-kira seperti apa nih guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada sleep monitoring ya. Kemudian di sini juga ada measurement untuk stress. Kemudian di sini juga ada breathing, exercise. Kemudian di sini ada cycle untuk wanita ya. Kemudian di sini juga ada Alexa nih guys. Jadi smartwatch ini sudah bisa terhubung atau kompatibel dengan Alexa guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada weather dan music controller nih guys. Music controllernya settingannya itu lumayan lengkap ya. Di sini ada play, kemudian next, previews, dan kalian juga bisa menaikkan dan menurunkan volume seperti ini. Kemudian di sini ada call dan notification, alarm, stopwatch, timer, pressure dan elevation, juga di sini sensornya lengkap ya. Dan di sini juga ada kamera nih guys. Fungsinya itu sebagai remote untuk mengcapture foto atau video di smartphone kalian guys. Kemudian di sini juga ada find phone, kemudian flashlight dan setting. Jadi di dalamnya hanya seperti ini aja. Dan ada beberapa fitur unggulan lainnya yang belum gua sebutin nih guys. Yang pertama, smartwatch ini tuh sudah bisa kompatibel dengan Strava. Kemudian fitur unggulan lainnya di smartwatch ini tuh sudah ada fitur GPS-nya. Dan setelah gua tes ya, itu lumayan akurat ya GPS yang ada di smartwatch ini. Dan kalau misalnya kalian sudah koneksikan smartwatch ini ke dalam Strava, apa yang kalian lakukan di Mi Fitness otomatis ada juga di Strava-nya gitu guys. Jadi fitur ini tuh memudahkan teman-teman ya, apalagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan Strava untuk aktivitas workout-nya gitu guys. Fitur unggulan selanjutnya tentu saja smartwatch ini sudah anti air guys. Jadi kalian no worry lah kalau mengenai fitur anti air yang ada di smartwatch ini. Dari beberapa fitur unggulan yang udah kita sebutin tadi ya, ternyata smartwatch ini mempunyai beberapa kekurangan juga guys. Jadi memang tidak ada produk yang benar-benar sempurna ya. Pasti ada celahnya. Nah, kekurangan dari smartwatch ini yang pertama tentu aja harganya kalau menurut gue ini terlalu mahal. Selama pemakaian gue sekitar 2 minggu ya, smartwatch ini kalau menurut gue worth it itu di angka 1.100.000 sampai 1.300.000 gitu. Jadi nggak menyentuh sampai harga 1.800.000 atau harga 1,9 juta. Kalau menurut gue ini masih agak sedikit overpriced ya. Dengan harga 2 jutaan gue bisa beli sneakers Air Jordan seri low dan seri mid, gue bisa dapetin harga resell tuh dengan harga 2 jutaan gitu ya. Dibanding untuk smartwatch ini ya, kalau menurut gue ya balik lagi ke teman-teman semua sih. Kalau misalnya teman-teman worth it atau suka dengan smartwatch ini ya monggo silahkan dibeli dengan budget 1.800.000 1.900.000. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang ya udah nanti dulu deh, ya udah mending tungguin aja sampai harganya tuh agak sedikit berkurang gitu guys. Kalau beli-beli sekarang kalau menurut gue masih terlalu mahal, kemahalan gitu ya. Kemudian kekurangan selanjutnya yang gue rasakan ada di bagian strapnya. Dengan harga 1.899.000 atau 2 jutaan ya, strapnya itu kalau menurut gue biasa banget sih. Dan di bagian bakal ini tuh terlalu besar kalau menurut gue nih ya. Di bagian untuk penahan strapnya itu terlalu besar dan ada 2 gini, jadi cenderung suka nyangkut nih di bagian bakalnya ya ke dalam si strapnya ini, ke dalam lubang penahannya ini. Jadi gue sih sering ngerasain kayaknya tuh agak sedikit kebesaran gitu ya untuk strapnya. Jadi gue saranin kalau teman-teman nggak puas dengan strap bawaannya, bisa cari alternatif aftermarketnya untuk strapnya ini guys. Yang ketiga kekurangan yang gue rasain di smartwatch ini, belum bisa ngangkat WhatsApp call. Waduh, dengan harga 2 jutaan ya belum bisa ngangkat telepon WA. Padahal sekarang tuh zaman serba digital gini, kita jarang banget ya angkat telepon yang selain WA gitu ya. Kebanyakan tuh teman-teman kita tuh nelpon kita dengan WA call, dan di smartwatch ini belum bisa ngangkat WA call ya. Kalau misalnya notifikasi aja sih ada, tapi belum bisa ngangkat WA call. Dan kualitas dari speakernya sendiri kalau menurut gue ini B aja, nggak terlalu kencang dan juga nggak terlalu pelan ketika kita menggunakan smartwatch ini untuk nelpon gitu guys. Dan kekurangannya keempat dan yang sangat amat fatal kalau menurut gue, smartwatch ini mati total selama 2 hari guys. Jadi setelah gue pakai sekitar 4 hari ya, tiba-tiba entah kenapa tiba-tiba mati total, nggak bisa dipakai, nggak bisa nyala, gue cas segala macam nggak bisa selama 2 hari. Setelah gue chat yang jual, kebetulan ini kan gue bukan garansi resmi ya, garansi distributor. Setelah gue chat ternyata kata yang jual ini ada bug ketika update software. Sekelas Xiaomi masih bisa ada bug ketika update software gitu guys. Jadi kalau menurut gue ini kekurangan yang fatal banget. Dan solusinya seperti apa? Solusinya itu kalian tinggal diemin aja smartwatchnya itu selama 2 hari ya, 1-2 hari, kemudian kalian langsung cas lagi dan ya seperti ini nyala lagi gitu. Tapi kalau menurut gue ya smartwatch Iwo itu juga dengan harga ratusan ribu gitu ya, itu jarang tuh gue temuin bug software kayak gini. Ini sekelas Xiaomi masih ada bug software. Aduh, kalau menurut gue itu nggak banget deh.
Oh iya, gue belum coba ya kira-kira smartwatch ini di pergelangan tangan gue tuh seperti apa ya. Selama gue pakai sekitar 2 minggu ya, gue nggak ada masalah sama sekali. Tentang raise to wake-nya gue nggak ada masalah, always on display-nya gue nggak ada masalah. Pakai di pergelangan tangan gue yang lumayan besar ini juga, ini lumayan pas gitu ya, dan elegan, keren juga, cakep juga, apalagi kalau misalnya kita pakai always on display-nya. Jadi ya kelihatan jam mahal lah kalau misalnya kita pakai gitu. Jadi nggak malu-maluin secara desain dan juga secara feels ketika kita pakai tuh cakep banget gitu guys. Cuman ada sedikit kekurangan yang tadi udah kita bahas. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang Xiaomi Watch S1 Active ini. Buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau tanggapan tentang video ini, kalian tulis aja langsung di kolom komentar di bawah. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.